Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan makalah tentang komunikasi data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Mas Edi, sebelah Saya Muhammad Hakim. saya Dimas. Saya Olahraga. Saya Boyan Bidau. Pertama saya akan membacakan tentang definisi repeater dan fungsinya. Repeater. Mungkin kata repeater ini masih kurang familiar di kalangan masyarakat yang menggunakan fungsi interlocking. Namun perlu kita ketahui bahwa repeater memiliki fungsi yang cukup berarti dalam proses interlocking. Repeater adalah suatu alat berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Perangkat repeater harus dua alat, yakni untuk menerima sinyal dari server atau klien dan untuk menyebar kembali sinyal Wi-Fi tersebut atau access point. Fungsi repeater. Fungsi repeater pertama untuk mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal dari server atau pemancar. Dua, untuk memperjauh sinyal dari server atau pemancar. Tiga, untuk mempermudah akses sinyal Wi-Fi dari server. Sedikit cara kerja repeater. Saat PTT HT ditekan, dia akan mengancam pada frek A. Big RX repeater frekuensi A menerima informasi dari radio HT tersebut. Maka big RX aktif dan COS akan langsung menggerakkan back transmit atau TX. Secara bersamaan, informasi yang diterima tersebut dipancarkan kembali oleh bagian TXD dan pancaran tersebut dapat diterima oleh HT lain di lapangan pada frekuensi HT atau B. Contoh gambarnya, selain PTT ialah ini. Ada dua bola atau motor terus sama dari repeater dan laptop. Mungkin repeater ini nanti saya berjelaskan dia untuk memperkuat sinyal. Repeater pada umumnya diletakkan di suatu tempat ketinggian. Antena pun ditinggikan lagi yang biasa diletakkan di tower sehingga jangkauan panjangnya akan lebih jauh. Semakin tinggi tentang repeater, maka akan lebih jauh pula daya jelajahnya. Memperkirakan jarak jangkau repeater secara sangat sederhana adalah dengan melihat area dari nomor tersebut dengan mata kita. Bila yang terlihat sangat luas, maka hampir dapat dipastikan jauh mata tidak memandang sampai sanalah area yang dapat di-cover oleh repeater itu. Terus yang kedua, definisi hub dan cara kerjanya akan dibacakan oleh saudara Mas Apandi. Oke, untuk definisi hub dan cara kerjanya saya membacakan dan saya jelaskan. Kita tahu bahwa jika kita lihat dengan kasat mata, terus dilihat secara fisik sama, tapi itu memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan switch, yaitu akan terjadi collision atau tabrakan data. Switch hanya bekerja kalau sebagai penyambung atau konsentrator saja dan hanya menggunakan sinyal di kabel yang inti. Hub tidak mengenal MAC addressing atau physical addressing sehingga tidak bisa mengira data
yang harus ditransmisikan sehingga polusi yang tidak bisa dihindari dari penggunaan hak ini. Hak sendiri pada umumnya mempunyai lebih dari 2 port. Tugasnya itu adalah membuat jaringan dari server atau klien dalam satu jaringan sebagai central connection point. Jenis hak sendiri terbagi dari 2, yaitu pasif dan aktif. Pasif sendiri adalah tugasnya mempastikan jaringan saja atau tidak menggunakan listrik tambahan, dan sebagai pemisah dan pembagi suatu jaringan. Sedangkan aktif sebagai peran dan mempunyai fungsi lebih kompleks, yaitu sebagai penghubung jalur basic suatu jaringan dan penguat sinyal. Aktif sendiri sangat cocok bagi Anda yang ingin memperoleh sinyal dan mentransfer jaringan lebih cepat. Fungsi aktif sendiri adalah membuat jaringan lokal dan beberapa komputer mentransmisikan jaringan 3 penguat sinyal dan mempunyai pengaruh konektivitas antar jaringan. Saat ini sudah tersedia akses USB dengan beberapa port. Fungsi sendiri mempunyai memfasilitasi penambahan penghilangan dan penambahan location, menambah jarak network, hingga menyediakan fleksibilitas dan mensupport berbeda, pas menawarkan filter yang toleransi dan memberikan keuntungan yang berkaitan dengan sosialisasi. Untuk slide ini, untuk slide selanjutnya saya akan memberikan kepada elaboran definisi bridge dan jenis bridge. Di sini saya akan menerangkan definisi bridge dan jenis bridge. Bridge adalah sebuah network debris yang berfungsi untuk memisahkan sebuah jaringan yang luas menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Bridge membaca alamat media akses kontrol dari setiap paket data yang diterima, yang kemudian akan mempelajari string table untuk menemukan apa yang akan dikerjakan bridge selanjutnya pada paket data tersebut, apakah diteruskan atau diabaikan. Jika bridge mempunyai collision domain sendiri-sendiri di setiap portnya, begitu juga dengan bridge memiliki collisional domain, tapi ia juga dapat membaginya dari sebuah collision domain yang besar menjadi yang lebih kecil. Bridge hanya akan melewatkan paket data antar segmen-segmen jika hanya segmen itu sangat diperlukan. Selain itu, ada yang mendefinisikan bahwa bridge adalah sebuah network debris yang berfungsi sebagai jembatan fisik, dan bridge pun dapat berfungsi juga sebagai jembatan nalar, seperti pembongkaran dan penyusunan paket, penyelamatan, buffering, dan lain-lain. Dengan demikian, bridge dapat dipakai untuk menghubungkan dua macam jaringan yang berbeda format paketnya ataupun yang berbeda kecepatan transmisinya. Misal, kedua kantor menggunakan dua jenis sistem jaringan yang berbeda. Yang satu menggunakan sistem Ethernet dan yang lainnya menggunakan sistem ARPANET. Maka kedua sistem tersebut dapat digabungkan dengan menggunakan bridge. Jenis-jenis bridge terbagi menjadi 2. Yang pertama, transparent bridge. Transparent bridge adalah melakukan bridging antara 2 atau lebih segmen LAN. Jenis bridge ini juga dapat melakukan bridging pada jenis media physical layer yang berbeda. Pengaturan bridge jenis ini dapat dilihat pada dokumen standar. Yang kedua, translating bridge, yaitu jenis bridge yang mampu untuk melakukan bridging antar protokol pada data link layer. Contoh, Ethernet dengan token ring.
Dengan demikian, terjadi proses konversi jenis frame data dan transmission rate masing-masing protokol. Proses ini dilakukan pada framework dan frame sequence. Dan selanjutnya akan diterangkan kepada Dimas. Silakan. Pada bagian lain kita akan membahas pula bagaimana menghitung performance network dalam hubungannya dengan penerapan kedua jenis branch masalah yang ada pada segmen enhancement. Dasar dari bagian dua network dalam beberapa segmen yang menggunakan branch mengacu pada rancangan topologi jaringan. Misalnya dalam sebuah network yang terdiri dari departemen A dan B, maka untuk mengurangi overload traffic jaringan secara keseluruhan dibuatlah segmen fisik A dan B dengan tujuan agar traffic pada segmen A jika tidak diperlukan segmen B benar-benar hanya berulang di segmen A saja. Setelah kita ketahui bahwa break melakukan filtering dan forwarding frame pada masing-masing segmen yang menimbulkan konsekuensi jika filtering dan forwarding frame menjadi besar akan mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Teknologi switching untuk menjawab permasalahan ini dengan cara kerja sebagai berikut. Saat sebuah node akan berhubungan dengan node lain yang berbeda segmen, peralatan ini akan menjadi break dan membuka sebuah jalur langsung. Sementara dengan acuan source dan destination address Ethernet, switching hook bekerja pada Ethernet mesh atau media access control layer. Setiap port pada hubungan jenis ini dapat menjamin output-nya tetap 10 Mbps. Karena jika pada port non-switch jika terdapat misalnya 8 port enter, maka dalam hitungan mudahnya setiap port akan hanya menggunakan 10 Mbps atau 8 port sama dengan 1,25 Mbps. Switching hook bekerja pada Ethernet mesh atau media access control layer. Diagram hubungan antara OSI dan EE 802 standar. MAC sama dengan media access control 802,3 CSMD internal 802,4 token burst 8,205 token read 802,6 DCDB mesh atau distributed spindle bus metropolitan air network. Buffering pada switch hubungan digunakan minimal sebuah CPU dan memori untuk melakukan packet buffering. Sebuah switch mampu menerima semua paket data dalam koneksi yang ada secara serentak. Kemudian paket data diteruskan hanya kepada alat tujuan atau destination address. Setiap paket berisi 2 MAC layer address, yaitu alamat pengirim atau source dan tujuan destination. Switch akan menyimpan dalam sebuah tabel MAC address yang digunakan untuk mencocokkan koneksi yang harus dilakukan. Penggunaan tabel ini juga untuk melakukan kemana paket data harus dikirim. Jumlah tabel MAC address biasanya juga terdapat dalam spesifikasi switch yang dapat mencapai ribuan alamat. Faktor ini perlu diperhatikan adalah kapasitas memori dalam switch, karena perlu diingat pula bahwa bentuk lalu lintas paket data dapat dibagi dua golongan, yaitu word to word atau point to point dan satu
ke banyak koneksi atau one to many, misalnya W ke server. Beberapa teknik yang digunakan pada internal bus pada high end switch atau gigabyte, share memory atau paket bus, memindahkan satu koneksi dalam switch ke koneksi lain. Parameter penting lainnya adalah ukuran paket per second atau PPS. Sebagai contoh, sebuah merek switching hubungan dalam memproses sampai dengan 150.000 PPS pada koneksi 100 byte atau fast enter, dan 1/10-nya pada koneksi 10 byte. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wawan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang router, definisi router, fungsi, dan jenis-jenis router. Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirim paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuan melalui sebuah yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan ketiga dari stack protokol 7 lapis ini. Router adalah perangkat keras yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan yang memiliki paket yang berbeda. Router adalah peningkatan kemampuan dari switch. Router mampu menunjukkan rute atau jalur yang memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Beberapa router mampu otomatis mendeteksi masalah mengalihkan jalur informasi dari area yang bermasalah. Fungsi dari router. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu lokal area network. Sebagai ilustrasi, fungsi dari router dan switch adalah switch merupakan suatu jalan dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah beberapa pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol atau TCP/IP, dan router jenis ini disebut juga dengan IP router. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke jaringan yang besar, yaitu disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa network untuk meningkatkan kinerja, juga mempermudah manajemen. Router juga kadang digunakan mengkoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang berbeda. Router wireless yang pada umumnya selain itu dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio. Ia juga mendukung hubungan komputer dengan kabel UTP. Atau berbeda arsitektur jaringan seperti halnya internet dan token ring. Router dapat digunakan menghubungkan LAN ke sebuah layanan telekomunikasi seperti halnya DSL. Router yang digunakan menghubungkan LAN sebuah koneksi listrik lain seperti T1 atau T3. Sering disebut juga akses server. Sementara router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal sebuah koneksi DSL disebut dengan DSL router. Router-router jenis tersebut umumnya memiliki firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan alamat sumber dan alamat tujuan pada paket tersebut. Meskipun beberapa router tidak memilikinya, router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga paket
server router umumnya memblokir lalu lintas data yang dipantulkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya double mushroom yang memperlambat kinerja dari router. Oke, selanjutnya akan diterangkan sama saya Fauzan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis router. Secara umum, router dibagi menjadi dua jenis. Ya, router dibagi menjadi dua jenis, yaitu static router dan dynamic router. Static router atau router statis adalah sebuah router yang memiliki kabel routing statis yang bisa secara manual oleh para administrator jaringan. Dynamic router atau router dinamis adalah sebuah router yang memiliki dapat membuat kabel routing dinamis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga jangan saling berhubungan dengan router lainnya. Selanjutnya, busy router, sebuah persoalan komputer fisik yang digunakan sebagai router atau routing biasanya menggunakan komputer yang memiliki lebih dari satu NIC (Network Interface Card) dengan menggunakan operating system yang mendukung untuk menjadi router dan yang terjadi untuk menangani tugas sebagai router. Selanjutnya, instant router. Dilihat dari namanya saja sudah bisa ditebak bahwa jenis router ini adalah suatu alat buatan dan suatu perusahaan yang didesain untuk menjadi router secara instan. Sehingga settingannya pun lebih mudah. Hanya saja sayangnya menu yang ada dalamnya sangat terbatas. Dan biasanya jenis router ini memiliki fungsi ganda sebagai switch atau hub. Selanjutnya, router hardware atau Cisco. Sebuah jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Routing adalah suatu alat pada dunia komputer yang berguna untuk membelokkan data dari suatu sistem jaringan ke sistem yang lain. Logikanya, suatu sistem jaringan tidak dapat berpindah ke sistem lainnya. Contohnya, sistem A yang menggunakan IP 192.168.1.1 dan sistem B menggunakan IP 192.168.2.1, maka komputer yang menggunakan sistem A tidak dapat melakukan komunikasi dengan sistem B tanpa router. Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang masalah komunikasi data. Kesimpulannya, physical brief trigger router hub sama alat jaringan komputer yang fungsinya mengirimkan data. Lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.